Oke, selamat pagi Bu Aida. Selamat pagi, Bu Dewi. Ya, maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar. Saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu Aida. Jadi saya akan melakukan observasi di kelas untuk melihat bagaimana cara pembelajaran Ibu di kelas. Apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia, Bu Dewi. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Kemudian kira-kira kapan ya Bu ya kita bisa melakukan observasi di kelas ini Bu? Ya, kebetulan pagi hari ini boleh, Bu Dewi. Saya sedang ngasih materi tentang IPAS kepada anak. Oke, jadi hari ini bisa ya Bu ya Boleh, kita langsung bisa. observasi. Ya, bisa. Oke Ibu, kira-kira pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak di kelas Ibu? Ya, tentang rantai makanan dan Oh, juga dengan media PPT peserta didik dapat mengidentifikasikan hubungan antar makhluk hidup dan rantai berbentuk rantai makanan. jadi itu tujuan pembelajarannya Bu ya? Oke, tujuan pembelajaran untuk pembelajaran rantai makanan ini. Oke, jadi tujuan pembelajarannya apa saja Ibu tadi? Yaitu satu, dengan media PPT peserta didik dapat mengidentifikasikan hubungan antar makhluk hidup bentuk rantai makanan. Ya. Keduanya, dengan media gambar rantai makanan peserta didik dalam menganalisis peran bentuk hidup pada rantai makanan. Ketiganya, dengan diskusi kelompok peserta didik dapat mengkomunikasikan hubungan memiliki makhluk hidup dan jaring makanan yang dapat dipresentasikan di depan kelas dan juga. Jadi tujuan pembelajarannya ada 3 ya Bu ya. Jadi yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui hubungan antara makanan dengan makanan. Kemudian yang kedua ini tadi peserta didik itu dapat mengetahui tentang rantai makanan dari media gambar yang Ibu berikan. Kemudian yang ketiga peserta didik ini dapat berdiskusi kelompok dan mempresentasikan di depan tentang rantai makanan. Ya, itu tujuan pembelajaran Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai pada pembelajaran rantai makanan ini yang seperti apa Bu? Yang bagaimana? Siswa terkait atas dalam pelajaran kondusif dan siswa bisa mengondisikan siswa serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dan dapat dipahami oleh siswa. Oke, berarti area pengembangan yang Anda dicapai ini kalau siswa itu kondusif dan aktif berarti tentang pengelolaan kelas ya Bu ya? Oke, jadi Ibu bisa mengelola kelas saat pembelajaran itu agar siswa aktif dan kondusif ya Bu ya? Oke, jadi selain tentang pengelolaan kelas tadi agar siswa juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu berikan. Dipahami oleh siswa juga. Oke, ya Ibu. Selain itu, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran rantai makanan ini? Yaitu PPT tentang rantai makanan dan media gambar rantai makanan beserta LKPD yang saya siapkan sehingga menjadi anak belajar berdiskusi. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Oke, jadi strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran rantai makanan ini, Ibu sudah menyiapkan PowerPoint ya Bu ya? PowerPoint tentang rantai makanan, kemudian Ibu juga sudah menyiapkan media gambar. Oke, kemudian yang ketiga Ibu sudah menyiapkan LKPD. Oke, berarti nanti siswa bekerja kelompok ya? Ya, jadi siswa bekerja kelompok sama diskusi ya. Oke, baiklah Ibu. Cukup di sini untuk observasi saya. Kita langsung observasi di kelas saja ya Bu ya. Oke, terima kasih. Hari ini kita bahas lagi yaitu tentang rantai makanan. Siapa yang ingat apa yang dimaksud dengan rantai makanan anak-anak? Ya, silakan. Padi dimakan tikus, tikus dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan tenggelam menjadi pemulai. Ya, itu rantai makanan. Kemudian selain Santi siapa lagi yang bisa menyebutkan tentang rantai makanan?
Coba lainnya. Itu tentang rantai makanan adalah tadi tikus, ular, burung, dan apa lagi? Katak. Ya, tentang makanan. Dan di sini kita juga mengenai rantai makanan seperti ini ya anak-anak ya. Ingat ya, di sini pernah kalian bahas tentang rantai makan, inilah gambarnya yang memulainya tentang rantai makanan. Di sini yang namanya produsen itu terdapat di mana anak-anak? Nah, coba di rumput yang pertama. Kemudian yang konsumennya letak di mana ini? Ya, coba kelihatan ya. Jadi produsennya rumput, konsumennya adalah belalang, katak, ular, burung, dan pengurai. Ya, apakah yang dimaksud dengan pengurai anak-anak? Jamur. Pengurai adalah barang yang telah membusuk seperti kayu gapung ya. Nah, pernah anak-anak lihat mengenai jamur terdapat di kayu itu, apakah kayunya gapung ataupun kayunya masih bagus? Ya, terletak di kayu gapung, maka dia mengeluarkan jamur. Itu namanya jamur apa anak-anak? Yaitu jamur gerigit. Di sini ada bermacam-macam jamur. Selain jamur gerigit, termasuk jamur apa lagi? Jamur kuping. Selain jamur kuping, sawi. Jamur sawi itu terletak di mananya anak-anak? Di cangkang. Inilah yang dimaksud dengan pengurai. Ini tentang yang dimaksud dengan jaring-jaringnya juga, termasuk apa lagi yang termasuk jaring-jaringnya anak-anak? Ya, selain tadi pengurainya, yang termasuk jaring-jaringnya adalah padi, tikus, dan elang. Itu termasuk jaring-jaring ya. Sedangkan yang tadi itu rantainya. Rantainya yang termasuk dengan rumput, kemudian belalang, ya, yang memakan produsen. Itu yang memakan konsumen. Itu namanya rantai makanan. Selain contoh produsen itu apa saja selain dari rumput? Ya, selain padi. Rumput. Ya, rumput. Rumput itu hidupnya di mana? Air. Dan juga rumput tidak ketergantungan kepada temannya, tetapi tergantungan kepada alam dan air. Warna rumput itu seperti apa? Bahasa Inggris itu seperti ini. Namanya hijau lumut. Kemudian contohnya konsumen primer. Apakah yang dimaksud dengan konsumen primer? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba. Hah? Tumbuhan hidup yang lain, ya, dan tidak dimangsa oleh hewannya. Contohnya apa? Kemudian, misalnya siapa yang ada sapi di rumahnya, ya, itu tergantung kepada makhluk lain atau tidak kalau kita memberi dia makanan. Kira-kira, ya,
itu hinggap di kerbau itu kira-kira makan apa nih itu anak-anak? Nah di situ berarti kerbau itu mempunyai guru. Jadi kerbau menguntungkan dan burung menguntungkan. Namanya itu ekosistem. Sama-sama menguntungkan. Kenapa dikatakan menguntungkan anak-anak? Yaitu sama-sama sama-sama membutuhkan. Burung membutuhkan makanan dan kerbau membutuhkan burung karena akan memakan kutu. Juga manusia, siapa yang ada kutu di rambutnya? Gak ada ya? Berarti kalian sudah rajin. Kalau seandainya sekarang masih ada kutu, otomatis kita berarti bersama hewan. Berarti kita masih perlu dipelihara juga ya. Makanya pada hari ini kita di antara anak-anak sekalian sudah rajin merawat diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak rajin maka kita akan dihinggapi oleh kutu. Itu tadi tentang rantai makanan. Coba siapa yang belum jelas silahkan tanya tentang rantai makanan tadi. Dijelaskan. Coba, udah paham semua? Kalau udah paham semua, di antara kalian tidak akan mau bertanya? Ya, kita akan Ibu akan membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, coba bagi kelompok, makanya berarahan. Coba. Kerjakan kelompok ya, namanya ditulis, anggotanya ditulis ya. Seandainya nanti kurang jelas silakan bertanya.
Sama ya. Dan Tulis. Ya, baca nomor depan. Aku akan memberikan kita menyanyi dan makanan seperti dalam ekosistem.
Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Coba kita punya sedang, coba kita seleksi terlebih dahulu. Coba. Ada sedikit. Coba. Selectingnya apa? Mana? Coba 1, 2, 3. Tepuk semangat, jangan ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Kembali ke materi lagi. Sudah ya? Kelompok 1 sudah belum? Belum. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Ya, silakan kumpul sudah selesai. Ya. Nah, kelompok 1 ya. Ya, baiklah anak-anak, setelah kita berdiskusi, marilah kita akan mempresentasikan ke depan kelas sesuai dengan kelompoknya, yaitu kelompok 1, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambarkan rantai makanan pada makhluk hidup di sekitar kalian dan berikan penjelasan alur rantai makanan tersebut. Haji dimakan tikus, tikus dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, menjadi pengurai. Itulah hasil kerja kelompok
Apa saja contoh produksi dalam teks yang tadi dibacakan? Padi, rumput, lumut, dan lain-lain. Hewan apa yang termasuk kami konsumen pertama herbivora dan konsumen kedua karnivora? Herbivora kelinci, rusa, kuda, dan lain-lain. Karnivora serigala, singa, harimau, buaya, dan lain-lain. Apa peran samurai dalam rantai makanan? Mengurai bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi ya hasil kelompok 3. Sekarang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dipresentasikan semua. Hasilnya sudah cukup baik ya. Ini Ibu ulas lagi mengenai rantai makanan. Kira-kira sudah paham belum materi yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang rantai makanan? Sudah paham ya? Jadi yang rantai makanan untuk kita mengakhiri, marilah kita bernyanyi yaitu Suwe Orak Jamu. Coba berdiri anak-anak semua. Silakan 1, 2, 3. Suwe jamu, jamu borong terong. Suwe ketemu pisang gawe terong. Suwe siap, mari kawan. Doa mulai. Inna
refleksi Ibu saat pembelajaran tadi? Refleksi saya dalam menyampaikan kajian tadi, ya anak-anak itu ya perasaan saya senang terhadap saya penyampaian dalam hal pemahaman. Kemudian setelah saya tanya, anak itu bisa memahami apa artinya rantai makanan, dan juga anak-anak itu dalam menerima pelajaran dari saya tentang rantai makanan itu sudah kondusif, dan juga ada juga kekurangannya dalam berdiskusi mengerjakan dalam KPD. Sebagian anak itu masih ada yang belum aktif dalam mengisi LKPD itu sebagian, dan juga sebagiannya sudah aktif. Jadi perasaan saya ya udah senanglah dalam memahami pelajaran itu, dan juga anak-anak itu sudah memahami apa yang saya sampaikan. Jadi refleksi Ibu dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas tadi, senang ya Bu ya? Anak-anak juga senang dengan Ibu melanjutkan kegiatan tadi tentang rantai makanan tadi, mereka senang ya Bu ya? Jadi pada sebelumnya kan saya menanyakan apa yang akan dikembangkan atau apa yang dituju Ibu untuk pembelajaran ini kan tentang pengelolaan kelas ya Bu ya. Jadi pengelolaan kelasnya berhasil ya Bu ya. Jadi anak kondisi, Senang. kemudian anak aktif ya Bu ya. Oke, kemudian tujuan pembelajarannya pun tercapai ya Bu ya. Jadi siswa akan memahami tentang tujuan pembelajaran untuk pelajaran rantai makanan ini ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Di sini saya akan melakukan refleksi, kemudian menyampaikan apa hasil observasi saya tadi ya Bu ya. Oke, di sini tadi memang saya lihat alhamdulillah untuk pengelolaan kelas sudah cukup baik ya Bu ya. Anak-anak sudah kondusif, kemudian mereka juga aktif dalam diskusi kelompok. Kemudian tujuan pembelajaran memang tercapai, tapi ada sedikit koreksi juga dari saya Bu tadi. Jadi saat anak-anak diskusi itu Ibu itu harus banyak keliling ya Bu ya. Jadi kita keliling itu untuk melihat bagaimana hasil kerja kelompok anak-anak di kelompok mereka masing-masing itu, apakah ada kendala atau tidak ya Bu ya. Jadi kita memberikan bimbingan kepada anak saat diskusi kelompok itu ya. Kemudian saat presentasi ke depan yang tadi siswa presentasi mereka menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka itu, jadi Ibu harus melihat bagaimana cara mereka mempresentasikannya. Kemudian kelompok lain itu harus diberi waktu juga untuk menanggapi ya Bu ya, menanggapi hasil dari presentasi teman-teman mereka mempresentasikan di depan tadi. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, kita berikan waktu kepada kelompok lain itu untuk menanyakan tentang hasil presentasi anak-anak tadi ya Bu ya. Oke, selanjutnya sih sudah cukup baik yang saya lihat. Cuman kedepannya mungkin Ibu melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ibu udah pernah dengar kata-kata berdiferensiasi belum? Ya, udah pernah. Oke, jadi berdiferensiasi itu jadi kita tuh mengajar di kelas itu tidak hanya kita ceramah, diskusi ataupun memberikan PPT ya. Jadi kita bisa juga memberikan tampilan video. Jadi kita bisa memberikan tampilan video di depan agar anak-anak ini lebih senang lagi belajarnya. Kalau PPT tadi kan anak hanya mendengarkan ibu menjelaskan dari PPT ya Bu ya. Nah kalau video ini kan anak langsung mendengar suara dari video itu. Jadi mereka biasanya anak-anak ini kan lebih mudah menyerap materi itu kalau kita berikan video-video pembelajaran yang
yang unik ataupun lucu ya Bu ya. Jadi kedepannya nanti Ibu bisa menampilkan video ya Bu ya. Oke, kemudian kita menampilkan video anak-anak ini tadi mereka harus memperhatikan apa itu hasil video tersebut, kemudian harus mereka harus memahami apa dari hasil video tersebut dan mereka bisa menyampaikan kembali apa dari hasil video itu ya. Oke, kemudian nanti bagian terakhirnya ada diferensiasi produk Bu ya. Sama kayak tadi anak yang presentasi di depan tadi. Ya, jadi kira-kira rencana tindak lanjut Ibu untuk ke depannya Bu, untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa? Ya, untuk rencana saya seandainya kurang dalam menyampaikan, kurang menanggapi anak dalam menerima atau memahami tentang pembelajaran saya mohon motivasi dari Ibu supaya anak-anak itu bisa lebih memahami dan saya lebih paham dalam penyampaian materi tersebut. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kira-kira maksud saya tadi ke depannya ini Ibu berarti berminat mau lah Bu ya yang tadi kata saya untuk menampilkan video mungkin Mau Bu ya. ya, mau. Oke, Supaya jadi anak itu lebih jelas dan memahami apa yang saya sampaikan. oke, jadi kira-kira untuk Ibu ke depannya bisa mendapatkan video pembelajaran lagi agar anak-anak itu bisa lebih mudah memahami materi dan lebih menyenangkan lagi. Ada nggak Bu? Ibu butuh bantuan atau mungkin sarana apa yang perlu Ibu gunakan lagi di kelas itu? Ya, itu sangat membutuhkan saya bantuan supaya saya dalam menyampaikan materi itu anak lebih jelas dan lebih senang ketika dalam ada pembelajaran atau video yang telah saya sampaikan dengan bahan-bahan apa yang saya ajarkan anak lebih senang. Mungkin bantuan sejarah Ya, lainnya Bu ya. ya. Oke, kemudian mungkin jelas juga kita kayak sarana kita memadai Bu ya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya kapan Ibu akan melakukan ini? Jadi kapan untuk melakukan rencana aksi ini? Ya, kalau untuk melakukan rencana itu ya bisa secepatnya Ya. ya, supaya lebih meningkat apa yang saya ajarkan terhadap anak. Sehingga kalau ada bantuan itu anak lebih senang dan lebih paham dalam apa yang saya sampaikan. Jadi secepatnya ya Bu Ya, ya. secepatnya Bu kalau bisa. Secepatnya akan ditindaklanjuti. Ya. Ibu, terima kasih sudah mengganggu waktunya. Dari tadi kita ada aplikasi sebelum kita aplikasi ya Bu ya. Kemudian sudah mengganggu waktunya juga aplikasi di kelas. Kemudian ini juga sudah mengambil waktu Ibu lagi. Pasca observasi, terima kasih Ibu. Kemudian mungkin ada yang Ibu refleksikan dari obrolan kita berdua ini Bu Ya. kepada saya. Ya, sebenarnya alhamdulillah pada pagi ini Dewi telah melihat atau mengecek cara saya menyampaikan pelajaran sehingga saya bisa mempelajari terlebih lanjut yang kekurangan yang telah saya sampaikan. Terima kasih dari ini kepada Bu Dewi yang mana kekurangan saya bisa memaklumi dan bisa memahami atas kekurangan saya. Ketika Bu Dewi telah melihat saya cara penyampaian materi kepada anak-anak. Sama-sama Ibu, saya juga terima kasih. Ya sudah Bu, kalau begitu saya permisi sama satu ya. Ya, Selamat siang Bu. selamat siang Bu Dewi.
datang.